Di antaranya ada gerak lurus berubah beraturan, yang kedua ada gerak vertikal ke atas, ketiga gerak parabola, yang keempat hukum Newton kedua, dan yang terakhir adalah momentum. Disimak ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, contoh soal dan pembahasan gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini ada sebuah soal di mana sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian direm dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan A, waktu tempuh yang diperlukan hingga mobil berhenti. B, jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Jadi, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Jadi, yang diketahui yang pertama ada kecepatan awal, V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Lalu mengalami perlambatan A sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah T, waktu yang ditempuh, dan S, jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus ingat-ingat kembali rumus-rumus apa saja yang termasuk gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada 3 rumus utama yang harus kita ingat. Yang pertama, ada VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, jadi ketiga rumus ini bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi soal. Nah, karena kita ingin mencari T atau jaraknya, kita bisa gunakan rumus yang pertama. Maka dapat kita tulis rumusnya VT sama dengan, karena mobil ini mengalami perlambatan, maka rumusnya kita gunakan minus, bukan plus. Jadi VT sama dengan V0 dikurang AT. Karena mobilnya mengalami perlambatan, jadi perlambatannya bernilai minus. Kita masukkan. Di sini VT-nya sesuai dengan pertanyaannya, karena di pertanyaannya mau hingga mobil berhenti, maka kecepatan akhirnya otomatis adalah 0 karena mobilnya berhenti. Maka VT sama dengan 0. Sama dengan V0-nya adalah 20 dikurangi perlambatannya 5 T. Ini 20 bisa kita pindah ruaskan ke kiri, awalnya positif menjadi negatif. Jadi minus 20 sama dengan minus 5T. Maka T sama dengan minus 20 dibagi minus 5. Maka T sama dengan 4 positif. Maka waktu yang diperlukan mobil hingga berhenti sebesar 4 sekon. Oke. Sekarang kita mencari jarak yang ditempuh mobil menggunakan rumus yang kedua. Nah, sama seperti mencari waktu, karena mobil ini mengalami perlambatan, maka rumusnya kita gunakan minus. S sama dengan V0 dikali T dikurang setengah AT kuadrat. S sama dengan 20 dikali T-nya tadi setelah kita cari sebesar 4 sekon dikali 4 dikurangi setengah, A-nya adalah 5, T-nya adalah 4 kuadrat. Maka S sama dengan 20 dikali 4 adalah 80 dikurangi setengah dikali 5 dikali 4 kali 4 sama dengan 16. Maka S sama dengan 80 dikurangi setengah dikali 5 dikali 16 adalah 80. Nah, ini bisa kita coret jadi 40. Maka S sama dengan 80 dikurangi 40 adalah 40 meter. Maka jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti selama 4 sekon adalah 40 meter. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, contoh soal dan pembahasan materi gerak vertikal ke atas.
soal, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon, tentukan A. Berapakah ketinggian maksimum yang bisa dicapai batu? B. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum? Jadi bisa kita lihat di sini pada gambar ilustrasi yang telah saya buat. Di sini ada sebuah batu yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal, artinya V0-nya itu 20 meter per sekon, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum yang dicapai batu tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus seperti ini. Max atau ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G, di mana V0-nya adalah 20 kuadrat per 2 dikali G-nya adalah 10. Maka 20 dikali 20 adalah 400 per 2 dikali 10 adalah 20. Maka ketinggian maksimum yang dicapai batu adalah 20 meter. Selanjutnya kita akan mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Kita bisa menggunakan rumus V0 per G, di mana V0 sama dengan 20, G-nya adalah 10. Maka Tmax adalah 2 sekon. Maka dapat kita ketahui bersama bahwasanya batu ini dapat mencapai ketinggian maksimumnya yaitu 20 meter dalam waktu 2 sekon. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, contoh soal dan pembahasan gerak parabola. Jadi di mana ada sebuah soal, suatu peluru diluncurkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan membentuk sudut elevasi 30 derajat. Tentukan A. Waktu mencapai titik terjauh, B. Ketinggian maksimum yang dicapai, C. Jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh peluru. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar ilustrasi di sini, di mana peluru itu diluncurkan dengan kecepatan awal atau V0 100 meter per sekon dan membentuk sudut elevasi 30 derajat. Pertanyaannya adalah waktu mencapai titik terjauh. Artinya waktu yang dibutuhkan oleh peluru dalam menempuh jarak mendatar jarak X max. Itu adalah Tmax. Lalu yang kedua, ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh peluru. Artinya ketinggian yang dicapai oleh peluru secara maksimum mengikuti panah itu adalah Ymax. Kenapa Ymax? Karena arah ketinggian maksimum itu adalah ke atas searah dengan sumbu Y, makanya dinamakan dengan Ymax. Sedangkan sini dikatakan Xmax karena jaraknya searah dengan busur X. Nah, selanjutnya kita bisa tulis diketahui V0-nya adalah 100 meter per sekon. Sudutnya adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah Tmax, Ymax, dan Xmax. Nah, pertama bisa kita lihat di sini rumus Tmax adalah 2 V0 sin theta per G. Jadi bisa langsung kita kerjakan seperti ini, di mana Tmax sama dengan 2 V0 sin theta per G. Sama dengan 2
V0-nya adalah 100 sin 30 derajat per, dan G-nya di sini adalah 10. Kalau kita pakai sini, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. G-nya adalah 10. Maka kita bisa langsung saja 2 dikali 100 adalah 200. Sin 30 adalah 0,5 per 10. Maka 200 dikali 0,5 sama dengan 100 per 10, sama dengan 10 sekon. Maka waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum adalah sebesar 10 sekon. Sekarang kita mencari Y max, di mana Y max tadi adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru, di mana rumusnya adalah V0 sin theta kuadrat per 2G. V0 adalah 100 dikali sin theta-nya adalah 30 derajat per 2 dikali G-nya adalah 10. Lalu Y max tadi sama dengan 100 dikali sin 30-nya kita kuadrat, jadi 30 dikali 30 adalah 90 derajat per 2 dikali 10 adalah 20. Maka kita lanjut di sini ya. Maka 100 dikali 90 derajat, sin 90 derajat adalah 1 per 20 sama dengan 100 per 20. Maka Y max-nya adalah 6 meter. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya peluru ini mencapai ketinggian maksimumnya yaitu 5 meter. Lalu selanjutnya kita dapat mencari jarak terjauh yang ditempuh oleh peluru, yaitu adalah X max. Nah, jadi selanjutnya kita akan mencari X max atau jarak terjauh yang ditempuh oleh peluru. Nah, seperti pada rumusnya dapat kita tulis V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan V0-nya adalah 100 kuadrat sin 2 dikali theta-nya tadi adalah 30 derajat per G-nya adalah 10. Maka sama dengan 100 dikali 100 adalah 10.000 dikali sin 2 dikali 30 artinya sin 60. Sin 60 derajat per G-nya adalah 10. 10.000 kita kali sin 60 adalah 10.000. 10.000 kita kali dengan sin 60 derajat adalah 0,8 per 10 sama dengan 10.000 dikali 0,8 adalah 8.000 per 10. Maka X max sama dengan 800 meter. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa peluru ini dengan kecepatan 100 meter per sekon dapat menempuh jarak terjauhnya yaitu 800 meter